Beyond the Sunset, atau terjemahannya Di Seberang Sana, adalah sebuah lagu yang tercipta berdasarkan seorang anak yang buta yang berceloteh ketika sekumpulan orang yang bersama dengan dia mengamati matahari terbenam, dan dia ikut memberikan komentar. Dia mengatakan betapa indahnya matahari terbenam itu. Tentu saja orang yang ada di sana bertanya, bagaimana mungkin engkau bisa melihat padahal matamu buta? Lalu kemudian dia mengatakan, aku meminjam mata orang lain untuk dapat melihat matahari terbenam yang sangat indah. Melampaui matahari terbenam itu, aku melihat sesuatu yang lebih indah. Dan ungkapan ini menginspirasi satu orang yang hadir waktu itu dan menuliskan lirik lagu Beyond the Sunset. Melampaui matahari terbenam, ada pagi yang sangat indah dan membahagiakan. Begitu pula sesungguhnya hidup kita. Bila dengan mata kita yang seperti anak buta tadi tidak dapat melihat sebuah keindahan, kita perlu meminjam mata orang lain untuk bisa melihat keindahan dari cara pandangnya. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam Sabdanya Menyapa kita lagi hari ini. Bagian terakhir dari Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebagaimana anak buta yang meminjam dalam tanda kutip mata orang lain untuk melihat keindahan, kita juga perlu meminjam mata Tuhan untuk memandang keindahan dan segala sesuatunya dari cara pandang dan perspektif iman yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Dan ini pula lah yang dimiliki oleh penulis Mazmur ini, Daud, yang mengisahkan tentang betapa gembala itu sungguh sempurna menyertainya. Bukankah dari ayat pertama kita diajak untuk memberitahukan bagaimana Tuhan Sang Gembala itu membuat kita tidak pernah akan kekurangan lagi. Kita akan kenyang dan tenang. Kita akan segar dan bugar di jalan yang benar. Kita juga terjaga di lembah kelam dengan perlindungan dan keselamatan yang dari Tuhan. Serta kita diundang untuk sehidangan dengan Tuhan kita pada saat kita sedang bergumul dengan tantangan hidup yang berat. Dan di akhir dari Mazmur 23 ini ditutup dengan sebuah kesimpulan yang perlu dilihat dari mata iman. Dan kita perlu meminjam mata Tuhan untuk melihatnya. Yaitu bahwa di ujung segala pergumulan berat yang penuh derita itu, ada sebuah perkumpulan reuni hangat penuh cinta. Itulah yang akan terjadi digambarkan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, di mana nanti bersama dengan Tuhan ada kebajikan dan kemurahan yang pasti mengikuti kita. Kata mengikuti di sini mengejar kita. Yang ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa nantinya akan ada perkumpulan hangat penuh cinta dan ceria di ujung segala pergumulan kita. Dan ini perlu mata iman untuk melihatnya dan merasakannya. Selain itu juga sebagaimana para domba yang bergumul dengan lawan-lawannya, serigala dan binatang buas yang mau menyantapnya,
Maka janji Mazmur ini ditutup juga dengan satu jaminan bahwa bukan saja di ujung segala pergumulan berat, tetapi di akhir pertarungan hebat yang penuh bahaya, tersedia kemenangan dahsyat yang penuh bahagia dari Tuhan kita. Gambaran kebajikan dan kemurahan yang mengejar seumur hidup, dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini merupakan sebuah akhir yang membahagiakan, tapi sekaligus juga merupakan awal yang sangat membahagiakan. Akhir di mata Tuhan justru adalah awal. Kita hari ini mungkin bergumul dengan apa yang berakhir. Segala kejayaan kita berakhir, segala keberhasilan kita berakhir, segala kesehatan kita berakhir, dan banyak akhir-akhir yang memilukan dan menyedihkan terjadi. Tapi Tuhan lewat sabdanya ingin mengatakan hari ini bahwa akhir adalah awal. Ketika segala yang ada di dunia ini berakhir, maka ada awal baru, yaitu bersama dengan Tuhan di rumahnya yang kekal. Itulah tempat di mana bahagia sejati terjadi. Dan bahagia sejati yang senantiasa dan selamanya itu membuat kita yang hari ini bergumul berat, bertarung hebat, dengan mata iman kita melihat bahwa di ujungnya ada kehangatan penuh cinta, ada kemenangan penuh bahagia yang Tuhan sediakan bagi kita. Karenanya bila tahu kalau kita sebagai orang percaya ujungnya, akhirnya adalah ujung dan akhir yang membahagiakan, bukankah kita perlu berjuang lagi di dunia ini dengan lega? Karena pertarungan kita dan pergumulan kita ditemani oleh Tuhan yang nantinya kita akan bersama dengan Dia di rumah kekalnya selamanya dan bersamanya. Inilah bahagia yang tak dapat terbandingkan dengan bahagia-bahagia yang pernah kita dapatkan di dunia ini. Dan inilah happy ending dari Mazmur 23. Menjadi tanda kesempurnaan Sang Gembala yang melindungi hidup kita. Hanya di rumahnya yang kekal, di rumah Sang Gembala Agung itu Tuhan kita yang penuh kasih, ada bahagia selamanya. Jadi akhir hidup kita sesungguhnya akan membahagiakan dan akan penuh dengan kebahagiaan bila kita ada selalu bersama dengan Tuhan, hidup di dalam lindungan Tuhan, dan bersekutu dengan karib bersama Tuhan senantiasa. Karena Dia awal dan akhir, maka sesungguhnya hidup orang percaya tidak pernah berakhir dengan kepiluan, kesedihan, kesengsaraan, tapi akhirnya akan membahagiakan. Karena Tuhan sumber bahagia itu melindungi dan menolong kita selamanya tanpa henti. Selamat bersyukur untuk penyertaan Tuhan, selamat bersyukur untuk penggembalaannya, dan selamat bersyukur untuk kebahagiaannya yang Dia sediakan untuk kita. Tetaplah percaya padanya dan bersandar padanya. Amin.